Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan? Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan luar biasa buat setiap kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau berikan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat luar biasa untuk setiap kami. Bapa, hari ini di kesempatan pada saat ini Bapa, kami mau naikkan segala pujian kami untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, layakkan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Biarlah roh-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Bapa. Kita mau angkat pujian. Tuhan, kasih-Mu mempesona setiap kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan diriku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, Engkau Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Kami mengangkat tangan meninggikan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Bapa. Mari saudara, kita memberikan penyembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita memberikan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu nyata. Kami naikkan pujian. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan kasih-Mu hadir di setiap hidup kami. Dahsyat Engkau Tuhan, Bapa yang besar. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Hidupku sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah. Terima kasih Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Haleluya. Yes. Kita mau akan bersorak bagi Tuhan. Kita mau serukan namanya. Dia Allah yang besar. Dia Raja mulia buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Jaya hidup dan berkuasa. Semua
sukacita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk di dalam namanya. Perkasa mulia, Yesus mengelilingi segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk di dalam namanya. Dia luar biasa. Segala nama, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama, segala nama. Oh, terima kasih Bapa, kami bersorak. Berikan kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar bersama Rohku. Ku pasti menang. Namamu dipuji, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohku, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak Raja keagungan, Raja keagungan, Engkau Raja keagungan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu.
Engkau Bapa yang setia. Bahkan setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu untuk setiap kami Bapa. Dan ya Bapa, kami mau belajar setia untuk mengiring Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Bapa, di dalam hidup kami segala sesuatu yang kami perlukan telah Engkau berikan buat setiap kami. Kami mau bersyukur buat kesetiaan, kebaikan yang boleh Tuhan berikan buat setiap hidup kami Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Benar Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.
Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau Allah yang setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Sembateran. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memulai pemberitaan firman pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Maha Baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui pandemi ini dengan kuat, dengan sehat. Itu semua adalah anugerah-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, tembok api, tembok baja-Mu mengelilingi kami, berlaksa-laksa malaikat boleh berjaga-jaga di sekeliling kami. Kami dedikasikan penuh waktu ini hanya untuk Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Sembateran. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bahkan kita bisa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. Dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita bicara bagaimana surat ini mengatakan supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, hari ini kita tahu bahwa kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Sudah hampir 7 bulan. Kita sudah melewati, bahkan banyak hal yang berubah sejak adanya pandemi COVID ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menghendaki setiap kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Apa yang terjadi di dunia ketika COVID melanda? Banyak orang ketakutan, banyak orang cemas, banyak orang mulai sikut sana sikut sini, mencari keselamatannya sendiri, mencari keenakannya sendiri, lupa kepada orang lain. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi biarlah kita menjadi pengubah dunia. Kasih Tuhan itu bisa dinyatakan ya kepada setiap orang, bahkan mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupannya. Kita sebagai umat Tuhan sudah mendapatkan anugerah, sudah mendapatkan kasih Tuhan, sudah diselamatkan. Kita sudah menerima keselamatan itu ketika Yesus mati di atas kayu salib dan mengorbankan dirinya untuk kita. Ini adalah anugerah yang besar. Oleh sebab itu, kita harus membawa atau menjadikan ini sebuah berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan lihat bagaimana kitab Roma 12 ayat 2 ini ditulis. Saat itu dikatakan ya tahun 56 Masehi bahwa orang-orang di Roma itu dipengaruhi oleh sistem kebudayaan yang kuat, yaitu standar gaya hidup, mulai dari makan,
pakaian, tata cara kehidupan, kebiasaan-kebiasaan, budaya, ada teater, ada gladiator. Bahkan tidak cuma itu, ada banyak dosa, percabulan tinggi. Kemudian kehidupan keagamawian, bahwa agama itu hanya ritual saja. Nah, surat ini ditujukan buat orang khusus, yaitu jemaat Kristus pada waktu itu. Supaya jemaat Kristus pada waktu itu tidak menjadi serupa dengan dunia, tidak menjadi serupa dengan gaya hidup atau dengan tata cara budaya zaman itu, waktu Roma, di kota Roma itu penuh dengan dosa, penuh dengan percabulan. Nah, Paulus menuliskan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, kata janganlah kamu menjadi serupa itu artinya Paulus menghendaki bahwa setiap jemaat Kristus pada waktu itu untuk apa? Berhenti. Jangan mengikuti gaya hidup Romawi. Jangan mengikuti gaya tata cara kebiasaan, bahkan hal-hal yang dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan berhenti. Jangan mau dibentuk oleh sistem dunia pada waktu itu. Sistem dunia yang sangat tidak baik. Sistem dunia yang pada waktu itu sungguh membuat manusia itu punya kecenderungan untuk dosa. Bergantung kepada hal-hal material. Bergantung kepada uang. Bergantung dengan segala macam kemegahan dunia. Paulus berkata, berhenti. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Paulus berkata tidak cuma berhenti, tidak mengikuti dunia, tetapi Paulus juga berkata, berubahlah. Atau metamorfo. Berubah. Artinya berubah, to change into another. Berubah menjadi bentuk yang lain, yaitu apa? Bicara kekudusan, mencerminkan bahwa jemaat Kristus adalah cerminan dari Kristus. Amin. Kita harus menjadi reflektor, pemantul, cermin yang memantulkan kasih Tuhan, yang meneruskan kasih Tuhan itu kepada dunia. Kita menjadi kaca, reflektor, cermin, bahwa hidup kita mencerminkan Kristus. Ini yang Paulus mau. Saya mau kasih tahu, cermin itu sekalipun pecah, tetap bisa memantulkan cahaya. Sama. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita yang kita alami, mungkin kita juga terdampak oleh COVID-19 hari ini, kita harus tetap menjadi reflektor. Kita harus mencerminkan kasih Tuhan, kita harus memantulkan kasih Tuhan kepada dunia ini, menjadi pengubah dunia, bukan diubah oleh dunia. Ini yang Paulus mau dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu, apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita hari ini masih bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu dimanapun kita, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus menjadi saluran berkat kepanjangan tangan Tuhan atas dunia ini. Ini yang Paulus mau. Yang dulunya hidup di dalam dosa, berubah, berbalik arah, menjadi hidup di dalam Tuhan, memberikan kasih itu kepada manusia, dunia. Perubahan itu seperti ulat berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Kita tahu ulat, bagaimana dia hidupnya makan dedaunan. Ya. Manusia
ulat itu lemah. Lalu apa yang terjadi? Menjadi kepompong. Dia menjadi kepompong supaya apa? Ketika mulai berubah dia menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Inilah yang Paulus maksud di dalam Roma 12 ayat yang kedua ini. Nah, Roma 12 ayat 2 mengatakan ada tingkatan perubahan, ada 3 tingkatan perubahan. Yang pertama adalah baik, yang kedua adalah berkenan, dan yang ketiga adalah sempurna. Paulus menghendaki, bahkan juga Tuhan menghendaki supaya kita menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Kata sempurna ini bukan sesuatu yang absolut. Sempurna seperti Tuhan. Ada perbedaan. Sempurna artinya kita menjadi apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, yaitu menjadi berkat, menjadi kasih bagi banyak orang. Baik, berkenan, sempurna. Ini yang harus kita kejar. Hiduplah bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, yaitu kasih, anugerah Tuhan memampukan kita untuk menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kita menjadi apa yang Tuhan mau di masa-masa pandemi COVID-19 ini, engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini menjadi hal yang harus kita miliki, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah menganugerahkan kekuatan itu. Kuasa itu sudah diberikan untuk kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya Bapak Ibu semuanya bisa menjadi serupa dengan Kristus, bahkan menjadi persis apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang perlu diubah dari ayat ini? Paulus mengatakan berubahlah. Ya, pembaharuan budimu yang pertama. Apa ya? Perubahan apa? Perubahan yang pertama adalah bicara tentang apa? Pikiran. Mindset. Seringkali banyak anak Tuhan itu punya pikiran yang kalah. Punya pikiran yang kalah dengan dunia. Merasa bahwa tidak ada jalan. Tetapi hari ini kita punya pikiran pemenang. Winner, principle. Karena Yesus adalah pemenang, maka kita juga menjadi pemenang. Mulai dari pikiran kita bahwa kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kemudian apa? Sikap. Ya, sikap. Bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa susah ini? Bagaimana sikap kita menghadapi situasi-situasi yang tidak baik ini? Apakah sikap kita masih beribadah kepada Tuhan? Apakah sikap kita masih menyembah Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Atau kita mengandalkan diri sendiri? Sikap kita harus berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kemudian setelah pikiran, sikap, respon kita, tindakan kita, perubahan tindakan kita, respon dari apa yang keadaan kita. Apakah kita patah semangat? Apakah kita tidak mau aktivitas? Kemudian kita mengunci diri, mengurung diri, walaupun memang betul hari ini ada statement di rumah saja. Betul, kalau tidak penting tidak usah keluar. Tetapi kalau itu sesuatu yang penting dan sesuatu yang Tuhan mau, maka kita kerjakan sungguh-sungguh. Berubah. Memberi lebih baik daripada menerima. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Mungkin kita bisa berbagi dari apa yang kita punyai.
dari apa yang sudah kita miliki. Mungkin setiap hari kita bisa berbagi makanan bagi orang-orang di luar sana, fakir miskin dan sebagainya. Tapi hari ini dengar baik-baik bahwa kita harus mengalami yang dinamakan perubahan. Perubahan mulai perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, bagaimana supaya perubahan bisa terjadi? Yang pertama, melalui firman-Nya. Bagaimana supaya kita menjadi berubah? Yaitu pertama mulai apa? Datang kepada Tuhan, baca firman. Firman itu adalah kekuatan kita. Ketika keadaan susah, maka Tuhan mengatakan, oleh bulu-bulu engkau telah sembuh. Itu firman. Ketika keadaan menakutkan, situasi menakutkan, berita menakutkan di mana-mana, Alkitab berkata, jangan takut. Apa yang kau pegang hari-hari ini? Apakah dunia atau firman Tuhan? Nah, firman Tuhan itulah yang kita pegang kuat-kuat supaya kita berubah. Dan juga firman Tuhan dan Roh Kudus. Ketika kita hidup dengan firman, kita menyembah Tuhan, kita mulai datang pada Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh penghibur yang menghibur kita ketika kita lemah, ketika kita susah, ketika kita mengalami banyak pencobaan. Roh itu menghibur kita, dia memberikan kekuatan. Dan ketika firman dibaca, direnungkan, kemudian dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, itu menjadi sebuah kekuatan buat kita untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam masa-masa pandemi ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti perkatakan firman, jangan berhenti membaca firman. Sebab firman itu kekuatan Allah, dan firman itu kita yakini, percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus akan menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada saat ini, baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman, maka engkau akan mengalami perubahan. Lalu hal yang kedua, untuk kita bisa mengalami perubahan di masa-masa susah ini, mulai apa? Ambil keputusan berubah. Banyak orang sudah tahu firman, ngerti firman, ada kekuatan bahwa hidupnya bukannya dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamnya. Tetapi ketika mereka mau melangkah, dia takut melangkah, dia tidak ambil keputusan untuk melangkah, dia hanya diam saja, maka apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada keputusan apa-apa. Semua tindakan dimulai dari sebuah keputusan. Bagaimana kita memutuskan hidup ini, bagaimana sikap kita, pikiran kita memutuskan hidup ini, maka itulah yang akan terjadi. Ketika engkau melangkah dengan Tuhan, berani melangkah, maka akan ada jalan yang terbuka, akan ada pintu-pintu yang Tuhan buka untuk hidupmu. Ingat ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, ketika dia memuji-muji Tuhan, ketika sungai itu tidak terbelah. Tetapi ketika dia mulai melangkah, kaki itu mulai melangkah ke sungai itu, maka sungai itu mulai terbelah dan mereka bisa melangkah melewatinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil keputusan, tetap melayani, tetap memberikan apa yang Tuhan mau, tetap lakukan kebenaran, sekalipun susah, sekalipun sulit. Tetap pegang firman Tuhan dan lakukan, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Engkau melangkah bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Ketika engkau menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, lebih dari apapun di dunia ini, maka engkau akan mengambil keputusan untuk melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan berubah, akan mengalami hal yang luar biasa. Banyak orang yang sungguh-sungguh hidupnya dengan Tuhan hari ini mendapatkan jawaban, mendapatkan jalan keluar, sehingga hidupnya berkemenangan. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita mengambil putusan dan melangkah atau tidak? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak di masa-masa pandemi ini? Itu semua
bergantung pada kita. Maukah kita ambil keputusan hari ini, menyerahkan seluruh hidupmu pada Tuhan, untuk melangkah, untuk berubah, yang tidak baik mulai diubah, yang tidak semangat mulai semangat, yang selama ini mungkin merasa down, jatuh, mulai bangkit lagi. Bulu yang tergulai tidak akan pernah dipatahkan, sumbu yang udah benar-benar dipadamkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengambil keputusan, Tuhan aku mau, Tuhan ini aku mau tetap melayani-Mu Tuhan, sekalipun kalau ada keadaan susah. Aku tetap sungguh-sungguh hidup untuk-Mu Tuhan, sekalipun situasi tidak baik. Maka Tuhan melihat dari surga, dan pintu-pintu itu akan dibukakan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami perubahan? Yang ketiga, kita harus siap yang dinamakan proses. Proses itu tidak menyenangkan. Banyak anak Tuhan ingin perubahan instan, ingin cepat, ingin segera mendapatkan jawaban, ingin segera mendapatkan ini dan itu supaya segera selesai. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan izinkan proses itu untuk apa? Mendewasakan kita. Setiap proses yang kita alami pasti akan membuat kita semakin naik, akan sebuah nilai-nilai yang lebih tinggi. Seperti halnya ketika padi di sawah diproses, diambil dengan sungguh-sungguh. Padi itu bisa mengatakan sakit. Kemudian setelah diambil padinya, diproses melalui mesin, digiling, akhirnya menjadi gabah, menjadi beras. Itu proses. Bisa jadi padi itu mengatakan sakit, susah. Tapi ketika dia setia dengan proses, maka itu menjadi beras, harganya lebih tinggi. Ketika jadi beras masih diproses untuk ditanak menjadi nasi, nilainya juga menjadi lebih tinggi. Setelah jadi nasi, masih dibuat nasi yang lain, nasi gurih, nasi goreng dan sebagainya, nilainya lebih mahal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau setia, mau diproses, dan kau mengikuti proses Tuhan, maka engkau akan menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Miracle Center Sembadra dimanapun kau berada saat ini, mulai sadari, mulai berubah. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah, pembaruan budimu, supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Bapa, mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna. Mari Bapak Ibu, pandemi boleh ada, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi percaya, ketika engkau hidup dengan Tuhan, engkau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, dan engkau akan mengalami sesuatu yang baik, yang luar biasa dari Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Biarlah firman-Mu yang hidup ini mengubahkan hidup kami, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia, tapi kami tetap kuat, bahkan kami mengikuti apa yang Tuhan mau. Sekalipun kami masih ada dalam masa pandemi COVID-19, kami tetap kuat, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tidak berhenti, tetapi terus mencari perkenanan Tuhan. Mengusahakan, memudoakan setiap jemaat GBI MS Badran Tuhan, supaya tetap sehat, kuat, tetap melayani Tuhan dalam kondisi apapun, dimanapun mereka berada. Mungkin sekalipun masih di rumah, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi siapapun Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau angkat pujian, bagi Dia segala pujian.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI MS Badran. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari terimalah doa berkat. Buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau, membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, membuat engkau semakin naik, dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.